Raja bersemangat. Justru itu, aku ingin buktikan bahwa sepatu ini akan menyelesaikan masalah kerajaan. Siapa bisa buktikan? Kalau gagal, masuk penjara. Sang raja menantang. Suaranya bergema. Siapa yang berani membuktikannya? Tapi jika semua di antara kalian gagal, maka akan saya hukum. Di pagi yang cerah di Baghdad, raja kembali membawa kejutan aneh yang membuat seluruh istana kebingungan. Di bawah terik matahari Baghdad, raja dengan bangga memamerkan sepatu emasnya. Sepatu itu dibeli dari seseorang yang mengaku bahwa sepatu itu sepatu ajaib dan cocok untuk dimiliki seorang raja karena dapat menyelesaikan masalah kerajaan. Para menterinya tersentak keheranan melihat alas kaki itu dan berkata, "Masak iya, sepatu bisa menyelesaikan masalah kerajaan." Raja dengan bangga sambil memegang sepatu emas. "Lihatlah, ini dia, sepatu emas dari negeri jauh. Harganya cukup untuk membeli satu desa," ujar sang raja. "Tuanku, itu mahal sekali," sahut para menteri dan para pembantu kerajaan. Raja bersemangat. Justru itu, aku ingin buktikan bahwa sepatu ini akan menyelesaikan masalah kerajaan. Siapa bisa buktikan? Kalau gagal, masuk penjara. Sang raja menantang. Suaranya bergema. Siapa yang berani membuktikannya? Tapi jika semua di antara kalian gagal, maka akan saya hukum. Berarti kalian telah menipuku karena membiarkan penipu sampai masuk istana. Para menteri bertukar pandang gugup, tidak yakin bagaimana menanggapi klaim berani raja. Semua rakyat, menteri, dan para pembantu kerajaan saling berbisik lirih. Aduh, kita akan kena masalah lagi ini. Siapa yang bisa menolong kita ya? Keheningan turun di halaman saat raja menunggu penantang untuk maju. Semua orang takut pada tantangan yang diucapkan raja. Ketika semua orang melihat sosok mata raja yang menyeramkan, semua rakyat ketakutan dan berkata, "Siapa ya yang bisa menolong kita?" Maka rakyat pun teringat sama Abu Nawas, karena Abu Nawas terkenal orang yang cerdas dan sudah beberapa kali menolong rakyat. Rakyat menghampiri rumah Abu Nawas dengan maksud meminta bantuan. Di bawah naungan pohon yang rindang, Abu Nawas tidur nyenyak. Kepalanya bersandar pada kendi kesayangannya. Penduduk desa berkumpul, bisikan mereka merajut di udara. Sebuah simfoni antisipasi yang teredam. "Abu Nawas, selamatkan kami lagi." Permohonan warga desa menggantung di udara. Sebuah seruan putus asa untuk keselamatan. Abu Nawas berkata, "Ada apa ini?" "Tenang, aku baru saja bermimpi tentang sepatu. Ini pertanda." Lalu suara gemuruh rakyat bergema, "Selamatkan kami dari tantangan raja." Raja menginginkan pembuktian sepatu ajaib yang baru dibelinya dari seseorang. "Tenang, aku baru saja bermimpi tentang sepatu. Ini mungkin pertanda solusi untuk penyelesaian masalah ini." Mimpi tentang sepatu mungkin pertanda samar. Mendengar perkataan Abu Nawas, terdengar suara harapan rakyat di saat mereka putus asa. Akhirnya Abu Nawas merencanakan sesuatu. Seakan akan sepatu yang dimiliki raja, yang sebenarnya hanya sepatu biasa, adalah sepatu ajaib yang bisa menyelesaikan suatu masalah. Di jantung pasar Baghdad yang ramai, Abu Nawas yang menyamar sebagai penjual ramuan memikat penduduk kota dengan kepribadian magisnya. Abu Nawas menyamar sebagai penjual ramuan dan tukang sulap, membawa sepatu emas. Dia mengacungkan sepatu emas. Daya tariknya menjanjikan penyembuhan ajaib dan solusi rumah tangga. Ia meyakinkan warga bahwa sepatu ini bisa menyembuhkan sakit pinggang. Digunakan sebagai pengusir tikus, dijadikan wajan penggoreng telur. Semua sukses dan warga kagum. Penduduk kota serta semua rakyat menyaksikan dengan campuran keheranan dan hiburan. Mata mereka terbelalak karena takjub. Abu Nawas berkata pada seseorang, "Sebarkan kabar ini ke seluruh Baghdad. Sepatu ajaib akan dilelang besok pagi di depan istana." Kerumunan bergumam dengan antisipasi. Janji sepatu ajaib menyulut imajinasi mereka. Saat malam tiba di Baghdad,
legenda sepatu emas mulai menyebar, menjanjikan keajaiban dan kekayaan. Tibalah keesokan harinya. Raja dan rakyat berkumpul di depan istana. Sang raja ingin melihat pembuktian yang akan dilakukan Abu Nawas terhadap sepatu ajaib tersebut. Ribuan warga berkumpul. Sepatu emas diletakkan di atas meja tinggi. Warga berteriak, "Aku mau beli. Aku tukar 2 ekor unta dan toko roti." Raja heran. Apa yang sedang terjadi? Abu Nawas tersenyum. "Tuanku, rakyat menyadari manfaat sepatu ini. Mereka berebut karena tahu ini menyelesaikan masalah harian mereka." Raja bingung. Tapi itu bukan masalah kerajaan. Abu Nawas menyelah. "Justru itu, tuanku. Masalah kerajaan adalah masalah rakyat. Jika rakyat bahagia dan produktif, kerajaan pun sejahtera." Rakyat bersorak. Menteri terdiam. Raja mengangguk pelan. Semua rakyat bersorak gembira. Akhirnya dengan kecerdasan yang dimiliki Abu Nawas, semua rakyat jadi terselamatkan dari hukuman sang raja. Dan Abu Nawas sendiri mampu menjawab tantangan seorang raja tersebut.